berantakan. Jadi saya sudah berapa hari ini nggak syuting. Oh ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Hari ini tanggal 5 Mei 2022. Saya harus menyampaikan sesuatu untuk kalian. Jadi ini ada berita terbaru mengenai baterai drone nggak menyala. Oke, mengenai baterai drone teman-teman. Jadi drone ini kan biasanya umur baterainya tuh cuman berapa menit, 30 menit lah ya paling lama ya. Nah, ini sudah ada drone yang bisa nantinya baterainya tuh diganti sama belum cukuran nih. Oke deh, jadi drone ini kan kita biasanya multi rotor apa itu ya. Ini akan ada baterai teknologi baru. Lucu banget, terima kasih. Gantungan kuncinya ini terima kasih telah banyak mengedukasi, sukses selalu, dari 3D Print Lombok. 3D Print Lombok. Jangan lupa kalian follow. Jadi ini produknya made in Indonesia. Saya selalu mendukung semua yang hasil karya Indonesia, apalagi kalau berani mencantumkan tulisan made in Indonesia. Saya akan sukarela promosiin habis-habisan produk kalian yang ada tulisan made in Indonesia. Terima kasih. Nah, saya simpan baik-baik ini. Yang ini mau saya pakai buat kunci Vespa. Kalian sudah tahu ya namanya fuel cell. Jadi sel baterai itu, sel itu ya, sel baterai yang menggunakan bahan bakar. Ayo, baterai pakai bahan bakar terbakar. kena pisau sendiri. Pasti belokan lagi. Dari Viata. Terima kasih udah berdarah. Maaf ya berdarah. Terima kasih Viata, terima kasih. Lucu banget tasnya. Ya ampun, lucu banget. Apa ini isinya? Loh, malah saya tutup. Bukanya kemana ya? Buka, tutup. Iya, susah. Nah, ini parcel lebaran dari Viata. Terima kasih. Ya ampun, sampai kulitnya ngangkat. Banyak sekali. Tasnya lucu. Gambarnya singa. Wah, dapat ini. Apa ini? Matcha lava cookies. Terima kasih. Ini yang kemarin saya giveaway kan untuk kalian. Saya dikasih spesial untuk saya sendiri 2. Terus ini dikasih dark chocolate cookies. Terus ini Happy Eid Mubarak. Oke, akan saya posting di Instagram. Terima kasih Viata. Ini apa ya? Fast charging dari Viata. Barang-barangnya Viata ini bagus-bagus teman-teman. Alah, makin parah. Isu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, tadi sampai mana ya saya? Baterai. Nah, baterai ini nanti fuel cell. Kalian kan sudah tahu ya fuel cell itu ya. Jadi hidrogen dan oksigen. Jadi di apa sih elektrolisis. Jadi dipisahkan. Oh ya, Viata terima kasih, akan saya posting nanti. Fuel cell itu memanfaatkan hidrogen dengan oksigen. Jadi kalau ini gas hidrogen, ini gas oksigen yang kita hirup biasanya. Itu kalau dideketin dia jadi satu, jadi air, iya kan? H2O, 2H2 dan O2. Nah, ini dikasih katalis. Jadi penyekat gitu. Nah, ini nanti hidrogennya itu akan dia akan berusaha nempel ke oksigen, tapi
dia terpisah karena ada katalis itu, hanya hidrogennya aja yang tembus menuju ke O2, tapi elektronnya itu berputar gitu. Dia nggak tembus, berputar. Nah, pergerakan ini elektron inilah yang menjadi listrik. Itu yang namanya fuel cell. Jadi sel baterai menggunakan bahan bakar hidrogen. Nah, hidrogen kan mudah terbakar ya teman-teman. Jadi kalau dikasih api dia bus gitu, terbakar. Nah, ini sebenarnya teknologi ini sudah lama. Tahun 1800-an sudah ditemukan model fuel cell ini. Jadi menggunakan hidrogen dan oksigen. Nah, hasilnya dari perputaran itu adalah air, H2O, emisi. Jadi ketemunya hidrogen dengan oksigen menjadi H2O. Sehingga sudah di Jepang, di Toyota sudah diterapkan di mobil Toyota 10 tahun yang lalu. Itu mobil listrik menggunakan hidrogen. Sehingga emisinya, knalpotnya aja yang keluar air. Bahkan bisa diminum airnya itu. Saking bersihnya air itu karena hasil dari reaksi itu tadi. Air murni, air H2O. Bisa diminum, bersih banget. Ya itu istilahnya seperti itu ya. Nah kemudian Volvo setahun yang lalu juga sudah menerapkan fuel cell ini di truk Volvo-nya. Sehingga truk Volvo itu yang tadinya diesel ya, dia gimana nih pakai motor listrik tapi sekuat diesel, sekuat diesel. Oke. Pakai hidrogen, pakai fuel cell itu tadi. Baterainya banyak, kemudian tabung hidrogennya banyak. Kemudian tabung hidrogen ini akan mengisi baterai akan menggerakkan motor, dan pada saat ngerem akan ngisi baterai juga, dan itu terjadi sebuah efisiensi yang sangat-sangat menyamai tenaganya mesin diesel. Mereka tidak mengklaim bahwa lebih irit dari diesel, lebih irit dari bensin, enggak, tapi tenaganya menyamai dengan mesin diesel. Perkembangan teknologi tentunya alatnya besar ya teman-teman ya. Sekarang kan saya mau ngomongin tentang baterai drone. Baterai drone itu seberapa sih? Sedompet ini kan kecil ya. Mana bisa? Itu kan ada gas hidrogennya segala macam. Ternyata di Jepang tahun 2005 aku nggak salah. Ya 2005 apa 2000 berapa? Itu sudah drone pakai tenaga hidrogen. Jadi baterainya pakai fuel cell, sehingga drone itu bisa terbang 1 jam. Tapi masih yang fixed wing ya, yang meluncur gitu. Dia bisa 1 jam terbang tanpa baterai habis itu dalam waktu 1 jam, dan menempuh ratusan kilometer lah pastinya. 1 jamnya drone-nya kecepatannya ya gitulah, namanya fixed wing ya. Nah sekarang dari situ dikembangin lagi. Sebetulnya di Jepang tuh sudah ada tapi masih dirahasiakan. Tapi di Singapura tahun lalu sudah diluncurkan sebuah fuel cell yang kecil, yang sehingga membuat kita ini baterainya ini jadi wow gitu ya. Baterainya wow gitu. Nih hydro stick, dimana di dalam stick ini itu ada hidrogennya, ada katalisnya tadi, pemisahnya semua sudah ada. Dan ini tenaga hidrogen. Kalau gasnya habis tinggal diisi gas. Makanya di belakangnya ada ininya teman-teman. Di belakangnya ini untuk ngisi hidrogennya. Karena ini kan kecil bentuknya ya, jadi nggak perlu banyak-banyak gitu aja. Tapi sudah bisa menghasilkan tegangan baterai. Entah berapa volt, tapi Apple pun saat ini sedang mengembangkan baterai ini. Hydrogen cell. Nah, di sini diklaim bahwa kalau drone menggunakan hydrogen cell, maka dia memiliki kemampuan bekerja 2-5 kali lipat dari baterai lithium ion maupun lithium polimer. Pokoknya dari baterai lithium dia punya kemampuan 2-5 kali lipat. Kekuatan nyimpen terbangnya itu bisa 2-5 kali lipatnya lithium. Sehingga kalau 30 menit bisa jadi 1 jam. Bahkan kalau yang mungkin yang agak besaran baterainya mungkin ya tentu lebih berat ya, tapi jadi bisa 5 kali gitu. Pokoknya klaimnya itu 2-5 kali. Dan sudah dikembangkan saat ini. Nanti bagaimana untuk drone-drone di masa depan ini, saya rasa tentunya harus sudah merambah ke situ. Jadi selain teknologi frekuensinya sudah tri-band, juga teknologi baterai. Nah, baterai ini bukan 2022, mungkin 2023 atau 2024. Tapi ini cepat ya. Jadi perkembangan teknologi itu kalau ditarik garisnya itu tidak linear, tapi begini, seret, melengkung. Perkembangan teknologi seperti itu. 2022 sudah masuk drone tren wajib tri-band. Kalau belum tri-band itu udah kuno drone itu.
Maksudnya ya dalam persaingan pasar ya teman-teman, terutama untuk pemakaian di zaman saat ini 2022 dan seterusnya. Itu drone kita kalau beli yang cari yang tri-band 5,2, 5,8 dan 2,4. Udah, itu sudah sepertinya itu sudah menjadi kebutuhan saat ini. Dan baterai habis ini, baterai pakai fuel cell. Nah, fuel cell udah nggak perlu gede-gede lagi. Oh ya, pasti ada teman-teman juga yang bertanya, terus Mas, kalau begitu berarti bisa menjadi energi yang tidak tergantikan? Tidak bisa. Hukum kekekalan energi dari Einstein itu sangat benar. Sama dengan MC kuadrat. Itu sudah betul. Jadi tidak ada energi yang kekal, yang ada hanya energi berubah dari panas menjadi listrik, dari listrik menjadi panas, dari mekanis menjadi panas, dari panas menjadi gitu. Itu hukum kekekalan energi seperti itu, nggak bisa dibantahkan lagi. Nah, tapi dengan adanya ini, maka kalian mungkin ingat ya zaman dulu waktu masih kuliah atau masih sekolah SMA, SMP atau SD bahkan ya kan ada tuh gimana caranya melakukan elektrolisis dari air dikasih baterai kemudian keluar gelembung. Gelembung yang ini adalah oksigen, yang ini adalah hidrogen. Nah, dari situ sudah ada ide di dunia ini. Ternyata ide ini diterapkan di rumah, kantor, pabrik di negara-negara maju. Tentunya sudah tidak. Di Indonesia kan masih pakai solar cell yang cuman solar cell aja gitu ya. Solar cell disimpan di baterai, nanti baterai di manajemen, ada sirkuit manajemennya ke rumah, jadiin dari DC ke AC, converter gitu. Di luar udah nggak gitu teman-teman. Di luar itu sudah menggunakan fuel cell. Jadi sel surya tenaga matahari itu menghasilkan arus DC yang digunakan untuk melakukan elektrolisis sehingga memisahkan oksigen dengan hidrogen. Hidrogen ditampung di tabung hidrogen. Nah, sambil menerangi ruangan, sambil dihidrogen, sambil juga ngecas baterai. Pada saat malam hari tidak ada pasokan dari matahari, maka hidrogen ini akan berubah menjadi baterai fuel cell menerangi ini dan mengisi baterai, sehingga efisiensinya mungkin 3 kali lipat dari hanya sekedar sinar solar cell terus ke baterai yang disimpan, nanti malam hasil simpanan baterainya dipakai buat nerangin rumah. Itu sudah kuno sebetulnya. Jadi di Indonesia mungkin masih baru akan digalakkan ya, yang biasa itu mungkin bisa saya sebut itu konvensional, tapi nantinya untuk efisiensi jangka panjangnya pakai fuel cell itu tadi, pakai hidrogen. Jadi di rumah ada tabung-tabung hidrogen. Nah, terus gimana? Tabung hidrogen itu kan bahaya banget. Tenang teman-teman, saya sudah cek di internet bahwa hidrogen itu adalah di tabel periodik kimia itu nomor 1. Dia adalah materi yang teringan. Jadi dia lebih ringan dari helium, lebih ringan dari nitrogen, lebih ringan dari natural gas atau LPG. Dia lebih ringan, dia yang paling ringan. Jadi pada saat ada bocoran tabung, dia langsung lenyap, hilang. Kalaupun ada kebakaran itu hanya bus, itu di situ aja kebakar habis gitu. Beda dengan bensin. Nah, makanya sebetulnya terjadi kesalahpahaman juga kan, pro dan kontra untuk fuel cell ini di mobil atau di drone nantinya ya. Nah kan jadi nanti ada apa-apa misalnya mobil tabrakan meledak kayak TNT, kayak dinamit, enggak. Karena pada saat itu bocor aja dikit ya, dia langsung hilang. Cepet sekali hilangnya. Beda dengan bensin. Bensin, ya ini hidrogen, ini bensin. Dikasih api bensin itu lama. Hidrogen dikasih api, hilang. Di situ letak safety-nya kalau pakai hidrogen. Kok saya jadi kemana-mana ngomongnya. Udah, itu dulu video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti mau saya tulis juga di blog saya di aryadega.com. Terus terima kasih Viata, terima kasih 3D Print Lombok. Jangan lupa kalian follow ya 3D Print Lombok. Saya pengen lihat sih, penasaran. Dia bisa bikin produk 3D print macam-macam. Terima kasih ya, saya follow back. Terima kasih. Wih, keren-keren nih.